Ya pemirsa, ini polisi menangkap seorang pria yang diduga menyandera dan menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 1 tahun selama 16 jam di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ya, diduga perilaku tak bermoral ini dipicu karena permasalahan rumah tangga yang membuat pelaku kesal terhadap sang istri. Balita berusia 1 tahun 2 bulan disandra selama 16 jam dan dianiaya oleh ayah kandungnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Bahkan pelaku sempat mengirimkan video penganiayaan tersebut ke sang istri dan mengancam akan membunuh korban menggunakan senjata tajam. Selama 16 jam disandra, polisi berhasil membebaskan balita tersebut dan menangkap pelaku. Kasat Reskrim Polres Pinrang, Ibtu Andi Reza Pahlawan, mengatakan bahwa penyanderaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku bernama Sandi terhadap anaknya dipicu karena permasalahan rumah tangga yang membuat pelaku kesal terhadap istri dan keluarganya. Latar belakangnya pelaku ini sangat dia kesal, kesal terhadap istrinya dan keluarga istrinya. Oh, jadi berapa lama sih penyanderaannya itu? Kira-kira penyanderaan itu kurang lebih 16 jam. Saat ini korban tengah dirawat di rumah sakit karena mengalami dehidrasi dan luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi balita yang disandera maupun disekap oleh ayahnya, ini kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Agus Salim, Dokter Dokes Polres Pinrang. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Sena dan saya. Dokter, bisa disampaikan bagaimana kondisi terkini dari balita tersebut, Dok? Kondisi hari ini, balita A sudah mengalami perbaikan. Kondisi sekarang sudah makan, minum, ya, sudah bermain, ya, kemudian berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Walaupun masih ada siap. Ya, baik, dokter. Pada saat dokter menangani pertama kalinya dari bayi tersebut, kondisi ataupun diagnosa awal dari bayi itu seperti apa, dokter? Iya, pada saat datang kemarin, jadi menggunakan ambulans, kira-kira jam 11.30 dari lokasi kejadian. Balita ini cuman kurang respon, ya. Jadi dia tidak mau berjalan, ya, selalu mau digendong, ya, mungkin karena mengalami dehidrasi atau apa selama 16 jam itu. Kemudian ada bercak-bercak di wajah, jadi ada di wajah dengan leher itu ada bercak, itu semacam infeksi kulit, ya, jadi infeksi kulit. Sampai saat ini kita sudah periksa beberapa kali itu belum melihat tanda-tanda kekerasan, ya, walaupun mungkin ada tapi tidak nampak pada pemeriksaan fisiknya. Oke, dokter, ini penanganan apa yang dilakukan oleh dokter sendiri pas kemudian ketika bertemu dengan balita tersebut, Dok? Ya, pada tahap awalnya tentu kita lakukan dulu penanganan trauma, ya, penanganan traumatis. Jadi anak ini kita ajak bermain, ya. Setelah itu sudah nyaman, kita berikan minuman, ya, mungkin susu atau makanan. Setelah dia nyaman, baru kita melakukan pengobatan untuk penyakit-penyakit yang terdapat di bagian kulit wajahnya terutama. Oke, baik. Tapi pada saat dilakukan penanganan untuk trauma terhadap bayi tersebut, adakah terlihat begitu indikasi dari bayi tersebut trauma dari sisi psikologis akibat kejadian ini, dokter? Pada awalnya seperti itu, jadi ada mungkin rasa karena sekian lama mengalami gangguan psikis, ya, dehidrasi juga karena tidak terjamin intake-nya selama belasan jam,
ya. Tapi setelah kami tangani di sini, keadaan sudah jauh lebih membaik. Jadi sekarang itu sudah bisa diajak bermain, sudah bisa diajak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, menonton, kemudian bermain bersama anak-anak di sini. Oke, dokter, kira-kira sampai berapa lama dokter ini penanganan kemudian pemulihan dilakukan untuk balita tersebut, dok? Iya, sebenarnya penanganan untuk infeksi kulitnya itu kita lakukan mulai kemarin. Jadi sudah ada hasil konsultasi dari dokter anak di sini, sudah ada penanganan untuk kulitnya. Kemudian kita lanjutkan pemberian intake-nya, ya. Pemberian intake-nya, kemudian tetap bersosialisasi dengan keluarganya. Jadi kebetulan ada neneknya yang biasa merawatnya. Nah, kita tinggal di sini bersama, seperti itu. Oke, tapi kalau dari kacamata dokter melihat kondisi baik itu psikologis maupun fisik dari korban bayi ini, apakah nanti setelah mendapatkan perawatan dan juga penanganan bisa kembali normal seperti sedia kala? Itu harapan kita semua, dokter? Ya, kita harapkan seperti itu, Sena dan Celia, karena kita tidak mungkin menutup kemungkinan bahwa ada trauma, ya, ada trauma, baik itu trauma fisik maupun trauma psikis pada bayi ini. Jadi selama beberapa hari ini kita pantau kondisinya seperti apa, mungkin dilihat dari nafsu makannya, keinginan bermain, ataukah ada mungkin nyeri yang tergambarkan oleh ekspresi bayi ini. Ya, seperti itu. Oke, Dokter Agus, ini kita harapkan sekali ya Vena dan juga pemirsa bahwa kejadian yang terjadi pada balita ini tidak terjadi kembali, kemudian juga penanganan yang dilakukan oleh Polres Pindrang ini bisa segera pulih dari traumanya maupun psikis dan sebagainya. Terima kasih Dokter Agus sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya. Makasih.